Dan pada minggu pertama ini kita akan belajar bersama-sama adalah rencana Allah bagi keluarga Kristen. Ya, kita baca dari Yosua. Saya berharap ini kita akan hafal karena Ibu Gembala nantang bulan lalu ya. Nanti siapapun yang khotbah nanti ya, ayat firman Tuhan ini akan kita hafal. Dan nanti seksi acara di minggu terakhir bisa siapkan coklat untuk yang bisa hafal. Kalau orang tua kalau sudah hafal ini agak susah. Baru hafal tersandung nanti kakinya lupa lagi apa yang sudah dihafal. Nah, oleh karena itu makanya saya ambil itu dari Yosua 24 ayat 1 ayat 15b ya, jangan panjang-panjang, ayat 15b aja. Ya, kita akan baca bersama-sama dan untuk menghafalnya dalam hati kita. Demikian firman Tuhan 23. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ya, untuk langkah awal, ya untuk bapak-bapak, ibu-ibu, dan saya tuntun dulu kita baca hafal yang saya garis bawahi aja dulu. Kita lihat dulu 1, 2, 3. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Sekali lagi. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Sekarang tutup mata, tidak usah lihat saya enggak. 1, 2, 3. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Wah, ini seksi acara nanti siap coklatnya harus banyak. Bisa hafal. Ya. Ini adalah komitmen kita tentang keluarga. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Komitmen Yosua dalam menghadapi berbagai situasi, kondisi yang dialami, dia tidak kompromi. Karena dia berpikir bahwa keluarga itu adalah intinya. Nah, kalau kita sudah kompromi tentang keluarga, tentu akan kesananya akan sulit bagi kita untuk meluruskannya. Oleh karena itu Yosua berpikir bahwa keluarganya ini adalah hal yang sangat penting. Makanya dia katakan, aku dan seisi rumahku, kami beribadah kepada Tuhan. Pengertian keluarga ini penting dulu. Kalau kita mengerti tentang keluarga, tentu kita akan memahami apa yang akan disampaikan. Pengertian keluarga, apa yang dimaksud dengan keluarga? Definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan bahwa keluarga itu ada ibu, ada bapak, dan ada anak-anak. Artinya itulah yang disebut dengan keluarga inti. Itu juga disebut dalam Alkitab. Tetapi ada juga definisi lain bahwa keluarga itu adalah sekumpulan orang yang punya suatu komunitas. Dan juga bisa dikatakan kumpulan kita dikatakan keluarga GKI Filipi Cengkareng. Tetapi Alkitab membawa kita kepada satu inti adalah bahwa keluarga itu adalah keluarga yang dibentuk oleh Tuhan. Bagi yang akan mungkin yang membentuk rumah tangga dan anak-anak muda, kira-kira apa yang saudara rencanakan untuk keluarga kalian ke depan? Saya juga dulu punya cita-cita saya akan menikah dan keluarga kami begini itu dan lain sebagainya. Dan tidak ada pernah terlintas di pikiran bahwa nanti kalau saya akan menikah, istriku akan kusiksa, suamiku akan kusiksa. Ya kasihan lah dia dibesari oleh orang tuanya dengan penuh kasih sayang, terus kita ambil kita siksakan, waduh kasihan ya. Pulangkan saja aku ke rumah orang tuaku gitu ya. Apakah istrinya yang dipulangin atau suami yang dipulangin terserah, mana yang paling galak di rumah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, artinya rencana Allah bagi keluarga itu adalah sangat baik. Tetapi
Tuhan tidak membentuk keluarga itu bagaikan robot. Saudara ngerti robot? Kalau saudara mengerti robot, ada pengendalinya, Tuhan pengendalinya. Ayo, ada masalah di depan, kamu harus belok kiri. Ayo ke kanan, belok kiri, belok kanan. Tetapi Tuhan menciptakan manusia itu dengan katakan, silakan berkarya sesuai apa yang kamu kehendaki. Tetapi ingat, jangan makan buah yang dilarang. Nah, definisi keluarga itu adalah inti ada suami, ada istri, ada anak-anak. Dan pernikahan sebagai landasan utama keluarga. Tuhan membentuk suatu keluarga itu. Oleh karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari Kejadian pasal 1 dan pasal 2 menunjukkan bahwa dasar kehidupan keluarga dapat ditemukan dalam pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Jadi ini mengingatkan kepada kita bahwa kehidupan keluarga adalah pertama-tama hidup dalam pernikahan. Saya sudah garis bawahi kalimat ini adalah antara laki-laki dan perempuan. Nah, kenapa? Allah punya rencana indah bagi keluarga Kristen. Apa rencana Tuhan? Yang pertama, ya kita baca Kejadian tadi, dia sudah dibaca tadi, bahwa Allah memberkati mereka. Tujuan Allah membentuk keluarga itu adalah supaya keluarga itu diberkati. Saya sudah kasih tebal ini huruf ini. Allah memberkati mereka ataupun Allah memberkati keluarga. Kalimat ini penting. Rencana indah Tuhan untuk keluarga adalah sebagai keluarga Kristen yang diberkati. Melalui keluarga Kristen itu berkat Tuhan akan dinyatakan. Buktinya bahwa Allah sendiri yang membentuk keluarga itu adalah dalam Kejadian pasal 2 ayat 22. Kita baca Kejadian 2 ayat 22, 23. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia. Saya garis bawahi kalimatnya adalah dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Tuhan yang membawa perempuan itu dan menempatkan dia di sisi laki-laki. Ya, ini harus kita garis bawahi bahwa Tuhan yang menempatkan. Bukan kebetulan kita, saya pergi ke pasar, baru saya ketemu perempuan ini, saya bawa pulang gitu ya. Bukan itu persoalannya. Bukan karena si A dan bukan karena si B dan lain sebagainya, tapi itu adalah cara Tuhan, dan Tuhan sendiri yang menempatkan perempuan itu di sisiku dan di sisi laki-laki. Artinya tidak kebetulan Tuhan membentuk satu keluarga, karena Tuhan sendiri yang mau kita diberkati melalui keluarga. Makanya Tuhan menempatkan perempuan itu di sisi seorang laki-laki. Saya pernah mungkin tanya sama ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah menikah, yang belum menikah ya berpikirlah panjang-panjang dulu. Kalau yang sudah menikah, kalau saudara akan ditanya kembali dengan mengenal istri dan suamimu, apakah engkau masih memilih dia jadi pasanganmu? Gitu ya. Mungkin kita berpikir, aduh saya tertipu dengan segombalannya. Kau janjikan sepatuku dari kulit rusa gitu ya, kau akan membawaku keliling dunia. Tapi setelah menikah, kepik aja tak bisa dibawa. Dibawa ke taman mini aja, ngapain jalan-jalan habis uang. Nah, kita akan berpikir apakah dia masih kita pilih untuk menjadi pendamping kita. Saudara katakan ya tetap, karena saya punya pengalaman indah bersama dengan dia. Puji Tuhan. Kalau saudara menyesal, berarti saudara akan berdoa, Tuhan yakinkan saya untuk saya tetap mengasihi dia, karena tidak mungkin lagi untuk bercerai.
Tuhan sendiri yang menempatkan dia di sisi kita. Bukan kebetulan, bukan karena ada ini, itu, dan sebagainya, tapi Tuhan yang menempatkan karena Tuhan tahu kekurangan dan kelebihan kita saling menopang satu dengan yang lain. Itulah yang akan kita lakukan. Dengan demikian saudara yang dikasihi oleh Tuhan, buktinya bahwa Tuhan mempunyai dan memberkati keluarga, dia sendiri yang membawa perempuan itu dan menempatkan dia di sisi Adam. Dan yang kedua, apa buktinya bahwa Allah memberkati keluarga, sangat concern dengan keluarga? Dalam Yohanes 2 ayat yang ke-11. 2:3. Hal itu dibuat Yesus di Kana di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu dia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Saya garis bawahi kalimat sebagai yang pertama. Artinya mujizat pertama adalah dalam pernikahan, perkawinan di Kana. Mengapa Tuhan memberkati keluarga? Karena Tuhan ingin keluarga itu memuliakan Tuhan. Buktinya Tuhan memberkati keluarga adalah Tuhan sendiri yang menempatkan perempuan itu di sisi laki-laki. Dan yang kedua, saat mereka melakukan pernikahan, perkawinan di Kana, mereka kehabisan anggur. Undangan ini banyak, tetapi apa yang terjadi? Tuhan konsen dengan perkawinan di Kana itu, dan Tuhan memberkati. Dan mujizat pertama adalah di dalam keluarga. Artinya bahwa Tuhan sangat memperhatikan keluarga. Tuhan membentuk keluarga itu adalah untuk diberkati, untuk hidup bahagia, untuk hidup bersama-sama. Itu intinya. Kembali pertanyaan kepada kita. Jadi perenungan kita adalah, sudahkah keluarga kita diberkati? Itu pribadi, tidak menjadi tolak ukur bagi semua orang. Tetapi tolak ukur bagi semua orang adalah Tuhan yang memberkati keluarga. Kita tarik ke diri kita, apakah keluargaku diberkati atau tidak ya? Mungkin ada yang berkata belum. Juga mungkin ada yang berkata bahwa jangankan berkat Pak, persoalannya tak putus-putus. Patah satu, tumbuh 1000 masalahnya. Kita pikir masalah terus dalam keluarga, tidak selesai-selesainya, tidak ada habis-habisnya dalam keluarga kita, ada masalah terus. Apa itu kehendak Tuhan? Tidak. Kehendak Tuhan adalah supaya keluarga itu diberkati. Dan kalau keluarga kita tidak diberkati, bukan salahnya Tuhan. Jangan salah Tuhan lagi. Tuhan, kok masalah keluarga kami terus menerusi, tak habis-habisnya, ada apa ya denganku? Tuhan katakan, berkacalah terlebih dahulu. Kalau kita berkaca, nanti kalau muka kita rusak, yang dipecahin nanti kacanya. Dasar kaca ini mukaku tidak bagus. Ya, kalau kita tidak berkaca dengan diri kita, oh ya Tuhan, pantas saya tidak diberkati, keluargaku tidak diberkati karena kami tidak layak untuk menerima berkat. Intinya adalah Tuhan yang memberkati keluarga. Tetapi kalau keluarga kita tidak diberkati, bukan masalahnya Tuhan. Itu adalah masalah diri kita sendiri. Kayak anak kita, nak, kamu sekolah yang baik. Bapak mama sudah banting tulang untuk kamu, anaknya ke sekolah, bukan pergi sekolah, pergi ngelayap di mana-mana. Orang tuanya dipikir di sekolah, tapi ternyata tidak sekolah. Anaknya jadi bandel, tidak pintar. Yang salah bukan orang tuanya, tetapi anaknya yang salah. Tuhan menyiapkan berkat bagi kita. Kalau kita tidak diberkati, artinya kita yang tidak mau dengan berkat itu. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, rencana Tuhan bagi keluarga adalah supaya kita diberkati. Tetapi kalau keluarga kita belum diberkati, kita harus introspeksi diri kita. Apabila ada dosa, apabila ada hal-hal yang
tidak berkenan kepada Tuhan, itulah yang akan kita bereskan. Sesuai dengan tema kita pada bulan lalu, bahwa kenapa peristiwa ini terus menerus terjadi dalam keluargaku. Introspeksi diri. Kalau kena dosa, kita tidak layak menerimanya. Berdoa bersama-sama, bergandengan tangan bersama dengan keluarga. Tuhan, ini keluargaku, berkati keluarga. Tapi kalau Tuhan memang mau izinkan ketaatan kita seperti Ayub, kita tetap setia. Kita katakan, Tuhan terima kasih untuk berkat-Mu dengan persoalan ini. Seperti Paulus mengatakan, dengan masalah yang dihadapi, dia melihat kuasa Tuhan itu semakin nyata dalam hidupnya. Artinya dia bisa menceritakan kebaikan Tuhan itu kepada orang lain. Sehingga Ayub mengatakan, bukan lagi dari kata orang, tetapi aku sendiri yang menyaksikan kebaikan Tuhan. Introspeksi diri kita. Tapi kalau karena dosa kita dan kita tidak layak, kita katakan, ampunilah kami. Artinya berkat Tuhan atas keluarga. Tuhan mau kita diberkati oleh Tuhan. Yang kedua, dalam ayat yang sama saya garis bawahi, beranak cuculah dan bertambah banyak. Tujuan Tuhan, rencana Allah untuk keluarga itu adalah setelah Ia menempatkan, Dia katakan beranak cuculah, bertambah banyak. Kata beranak cucu sini adalah kita produktif. Di sini bukan hanya hal keturunan, tetapi bagaimana kita menjadi alat berkat dalam tangan Tuhan, keluarga kita melayani Tuhan. Katakan di hadapan Tuhan, ini keluargaku Tuhan, kami siap untuk melayani Tuhan. Keluarga inti kita untuk bersama-sama melayani. Apabila kita bergandeng tangan melayani Tuhan, indahnya dunia ini. Orang katakan seolah-olah dunia itu milik keluarganya saja. Kenapa? Semuanya saling mengerti, saling tahu, saling memahami. Karena itu adalah tujuan keluarga Tuhan. Tujuan Tuhan bagi keluarga kita adalah supaya keluarga kita itu adalah produktif, memberi diri, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dalam Efesus 2:10 mengatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah dari sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kalimat yang menarik bagi saya adalah diciptakan Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik. Dan Tuhan ingin keluarga yang sudah dibentuk itu, rencana Allah adalah supaya dia melakukan pekerjaan Tuhan yang baik, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itulah kerinduan Tuhan bagi kita. Tuhan menghendaki kita menghasilkan keturunan yang berkarakter ilahi. Dan mulai dari pekerjaan yang baik, lakukan semuanya itu. Dengan demikian, bahwa kita sedang memenuhi rencana Allah itu dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, dalam Kejadian 2 ayat 15, kita baca bersama-sama. 2, 3. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Saya garis bawahi kalimat di sini adalah untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Mengambil kesimpulan bahwa kita, tujuan Allah membentuk keluarga itu adalah supaya dalam keluarga itu kita belajar untuk saling melayani. Saya mengambil satu gambaran di situ, tidak ada satu pekerjaan yang tidak bisa melayani. Semuanya dipakai untuk melayani Tuhan. Ketika Adam diciptakan, Tuhan menempatkan dia di Taman Eden. Tuhan memberi tugas kepadanya untuk mengusahakan dan merawat taman itu. Pelayanan itu adalah bermula dari lembaga yang terkecil, yaitu keluarga, untuk saling melayani. Mungkin kita berkata, itu sudah kami praktekkan dalam keluarga kami. Kalau kita sudah praktekkan, puji Tuhan. Tapi kalau belum, bela hari ini kita belajar untuk saling melayani dalam pelayanan
dalam keluarga kita. Dan oleh karena itu, sekecil apapun yang dikerjakan dalam pekerjaan dalam pelayanan itu, belajarlah untuk menghargai. Tapi menurut saya, yang saya intinya di sini adalah bahwa kita harus saling melayani. Sekecil apapun, tentu kita tahu apa yang kita buat. Saya rajin cuci pakaian, saya rajin setrika kalau di rumah. Kalau habis pergi sekolah, mamanya yang masak, saya setrika baju. Wah, makanya kalau baju saya paling rapi dari ibu, karena saya bilang masing-masing setrika baju ya. Ibu bilang masing-masing masak ya, atau ini sudah mendalam. Artinya saudara yang dikasih oleh Tuhan, kebersamaan. Karena itu adalah rumah tangga kita. Apa yang kita bisa lakukan, lakukan aja. Apa yang kita lakukan bisa lakukan, kerjakan saja. Kenapa? Itu adalah rumah tangga kita. Coba saudara bayangkan kalau perahu masuk airnya, itu pekerjaan ibu-ibu yang buang airnya. Kalau ibunya tidak mampu buang airnya, karam, siapa yang karam? Semuanya, bukan ibunya yang karam, semuanya karam. Kapal akan menjadi karam. Demikian juga dengan keluarga kita, belajar untuk saling melayani. Tuhan mau supaya kita belajar saling melayani. Makanya Tuhan katakan, ada imam, tugasnya menjadi imam. Ada penolong, dia akan menolong. Anak-anak membantu dan menghargai orang tua. Sudah clear. Tetapi menarik bagi kita adalah rencana Allah bagi keluarga kita. Tuhan mau supaya keluarga kita diberkati oleh Tuhan. Dan yang kedua adalah Tuhan ingin supaya melalui keluarga kita boleh kita produktif untuk melakukan pekerjaan yang baik untuk Tuhan. Dan yang ketiga, melalui keluarga kita, Tuhan ingin supaya kita saling melayani satu dengan yang lain. Dengan kita saling melayani, Tuhan dipermuliakan. Itu adalah rencana Tuhan bagi keluarga kita, supaya keluarga kita hidup dalam anugerah Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan berdoa.